Dan untuk membahasnya sudah ada narasumber pengamat bola M. Kusnaini. Selamat sore Bung Kusnaini. Ini kita nantikan nanti malam pertandingannya untuk Indonesia melawan Bahrain. Nah, kira-kira strategi apa yang harus diterapkan supaya Indonesia nanti bisa menambah poin? Ya, yang pertama, yang pasti tentu dalam pertandingan kali ini Sintayong tidak akan melakukan perubahan yang drastis ya. Formasi 3-4-3 masih akan tetap menjadi andalan, bahkan sebagian besar pemain juga saya pikir line up-nya tidak akan banyak berubah dibanding laga sebelumnya. Karena memang sebetulnya secara tim materi pemain kita sudah cukup baik, penampilan mereka juga sudah cukup baik, terbukti melawan tim sekelas Arab Saudi, sekelas Australia, hanya kebobolan 1 gol dan bisa menahan imbang 2 tim yang bisa dibilang termasuk tim elit di Asia. Jadi memang tidak akan terlalu banyak perubahan. Nah, mungkin strateginya hanya akan sedikit berubah karena di lini belakang akan ada absennya Justin Hubner. Sintayong harus mengisi absennya Justin Hubner dengan salah satu pemain yang lain. Misalnya dengan memasukkan Jordi Amat, kemudian menggeser Jai Ijes agak ke kiri, Rizky Ridho di kanan. Atau alternatif lain langsung memainkan Miss Hilher ya. Oh, biasanya ya. Tapi kalau situasi membutuhkan tidak mustahil juga Miss Hilher langsung main sejak menit awal. Jadi secara umum saya pikir tidak akan terlalu banyak kejutan dari segi formasi maupun taktik. Baik, tapi kan formasi ini ternyata di 2 pertandingan sebelumnya hanya mampu mencetak 1 gol nih Bung Kusnaini. Apakah memang ini menjadi strategi pertahanan dari Coach Sintayong dan masih belum akan melakukan strategi penyerangan atau seperti apa? Iya, yang pertama harus dipahami bahwa kita bertanding di kandang lawan ya. Dan lawan kita adalah tim yang peringkatnya jauh di atas kita, peringkat ke-70-an. Bahrain ini 7 pertandingan terakhir juga hanya kalah 2 kali dan dua-duanya dari tim terbaik Asia, Jepang. Melawan tim lain di Asia seperti Uni Emirat Arab, mereka bisa menang. Jadi artinya Bahrain ini secara tim ya cukup kuat. Karena itu kita tidak boleh anggap remeh juga, tidak boleh hanya karena kita kedatangan Miss Hilher, kedatangan 2 pemain baru lah. Kemudian kita merasa berpikir bahwa kita dengan mudah akan mengalahkan Bahrain. Itu saya pikir cara berpikir yang perlu kita hindari. Kita harus tetap melihat Bahrain sebagai tim yang kuat. Karena itu strategi yang paling ideal menghadapi Bahrain adalah mempertahankan strategi yang sudah ada. Minimal cara bermain yang ditunjukkan ketika melawan Australia, di mana kita menghadapi tekanan yang cukup berat, tapi mampu menahan imbang dan keluar mengakhiri pertandingan dengan 1 poin. Itu strategi yang saya pikir perlu diulangi atau minimal dipertahankan supaya kita bisa mengimbangi Bahrain. Baik, tapi kan belakangan akhirnya di pertandingan nanti malam 2 pemain anyar timnas, ada Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders akan diturunkan. Apakah ini menurut Anda akan langsung turun di pertandingan pertama atau mungkin mereka harus beradaptasi dulu untuk melihat pertandingan Bahrain nanti malam dan kemudian baru diikutkan di pertandingan berikutnya? Iya, biasanya pemain baru itu akan diberi kesempatan oleh pelatih untuk beradaptasi dulu. Caranya dengan melihat teman-temannya bermain, mereka bisa melihat cara main tim ya. Secara kualitas dua-duanya layak untuk bermain sebagai starter. Tapi secara strategi, secara taktik, pemain baru biasanya tetap butuh adaptasi. Nah, mungkin kekhususan hanya terjadi pada Miss Hilher, karena di belakang itu ada kekosongan dengan absennya Justin. Tapi di depan kan sebetulnya nggak ada masalah. Witan ada, Egy ada, kemudian di kiri masih ada Okrat Mangun, di tengah masih ada Rafa. Jadi tidak ada kondisi yang memaksa Eliano harus main sejak awal. Tapi sekali lagi, ini akan ditentukan oleh kondisi terakhir, hasil asesmen pelatih terhadap kondisi pemain pada saat hari terakhir pagi tadi menjelang pertandingan. Itu keputusannya dibuat di situ. Baik, Bung Kusnaini, prediksi skor nanti malam, kira-kira berapa? Iya, kalau saya sih berharap kita ini yang paling penting itu pulang membawa poin ya dari laga away ke Bahrain ini. Kita perlu mengukur ekspektasi kita juga tidak terlalu berlebihan. Kita pulang bawa 1 poin menurut saya sudah cukup bagus. Kalau bisa menang tentu luar biasa ya. Tapi menurut saya kalau kita bisa membawa pulang 1 poin saja itu sudah hasil yang baik. Oke, baik, artinya minimal harus seri, harus seimbang seperti ya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya pengamat bola M. Kusnaini. Kita harapkan semoga timnas Indonesia nanti bisa bertanding maksimal sehingga tadi menyumbang poin lebih banyak dalam kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, sehat selalu.